Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel, channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia secara bersama-sama dalam kedamaian, persaudaraan, persahabatan sejati. Saudara, apa kabar hari ini? Hari ini Jogja hujan semalaman dan ternyata kami belum menyampaikan catatan harian kampanye ketiga. Nah, untuk kali ini kita akan menyoroti tentang Gibran yang tidak datang pada kampanye debat, atau Gibran yang tidak datang ke debat cawapres. Saudara sekalian, sebuah strategi tentu saja harus dilakukan dengan disiplin. Dalam keterbatasan waktu yang ada, para capres maupun cawapres harus pandai-pandai put first thing first, mendahulukan yang utama itu utama, ya, artinya ada skala prioritas. Kemudian ada lagi tujuan-tujuan dari apa yang harus dilakukan ketika datang atau tidak datang, kampanye atau tidak kampanye dari capres atau cawapres. Satu hal yang perlu kita ketahui adalah, atau yang perlu kita catat adalah, kadang kita melihat ada kandidat yang memang mengambil keuntungan dari posisi di kuyo-kuyo, atau sering disebut sebagai mengambil peran sebagai korban, ya, peran sebagai korban atau victim player, ya. Jadi seperti itu. Nah, kita juga ingat dulu waktu pertama Jokowi sering dinyinyirin atau sering bahkan diguyo-guyo karena membawa contekan dan sebagainya, ya, yang itu tentu saja santapan nyinyiran bagi lawan-lawan Jokowi. Tetapi Jokowi justru mengambil keuntungan dari proses itu, dan itu bisa saja terjadi pada Gibran. Gibran saat ini diguyo-guyo karena tidak berani debat dan sebagainya, dan itu bisa diambil nilai keuntungan strategisnya bagi Gibran untuk memerankan seperti ayahnya, victim player, ya. Jadi ini satu hal yang perlu kita hati-hati dalam menilai atau dalam memberikan komentar atau apapun yang terkait dengan capres-cawapres, karena boleh jadi apa yang kita lakukan adalah bumerang bagi calon yang kita dukung. Nah, jadi perlu hati-hati dan perlu bijak. Mengapa seorang tidak datang dalam sebuah kampanye dan yang lain datang? Itu bisa saja karena tadi, ya, mengambil keuntungan, barangkali nanti dengan dikuyo-kuyo itu justru dia akan untung. Kemudian yang kedua, bisa saja merupakan bagian dari strategi di mana ada yang disebut sebagai put first thing first, ya, menurut stasiun kafe. Orang yang efektif itu mengambil skala prioritas. Satu yang utama diutamakan, hal yang utama itu diutamakan. Nah,
eh, tentu saja di dalam berkampanye ini goalnya adalah bagaimana dukungan yang nantinya ada di Tobuang mencoblos. Nah, jika diperhitungkan itu tidak efektif untuk debat dan sebagainya, atau justru memang forum itu bukanlah pangsanya, tentu saja perlu dipertimbangkan untuk datang dan tidak datang. Kalau memang itu hanya sebagai lahan pembantaian, untuk apa? Sebagai killing field, untuk apa? Dan itu adalah satu hal yang strategis. Nah, tentu saja hal itu berbeda ketika itu memang debat-debat resmi yang diberikan atau yang diselenggarakan oleh KPU. Tentu saja itu satu hal yang harus dihadiri. Nah, bagi yang lainnya tentu saja bisa datang atau bisa tidak. Nah, tergantung juga hal-hal yang diberikan atau yang dihadapi saat-saat harus datang atau harus tidak. Tentu saja mungkin bagi penyelenggara, tentu saja itu akan membuat kecewa bagi penyelenggara, atau mungkin mereka yang sudah siap-siap membantai di forum itu. Tetapi tentu saja sekali lagi berpegang pada strategi yang dimiliki, tentu saja itu selama dilakukan dengan tentu saja dengan izin dan sebagainya, sesuai dengan katakanlah sepengetahuan penyelenggara, tentu saja penyelenggara tidak bisa memaksakan, apalagi karena tentu saja karena tidak ada jaminan penyelenggara memberikan lahan itu untuk menambah suara dan sebagainya. Kemudian apakah ada data yang valid tingkat efektivitas kampanye debat terhadap peningkatan suara? Sejauh mana debat-debat yang ada selama ini meningkatkan suara dari para kandidat? Tentu saja itu kembali pada data yang aktual yang harus bicara sejauh mana ada perubahan pilihan ketika ada debat. Evaluasi setiap debat apakah sudah ada. Ini bisa meningkatkan, ini bisa menurunkan. Nah, ini tentu saja kalau hanya sekedar untuk memenuhi acara, tentu saja seorang cawapres atau capres harus memilih mana yang lebih penting untuk dihadiri. Itu satu hal wajar. Dan tentu saja kalau melihat dari sisi kepentingan itu, maka capres atau cawapres harus mempertimbangkan nanti kaitannya itu sebagai forum pembantaian killing field atau bukan. Itu tentu saja harus diperhitungkan, karena memang kadang-kadang penyelenggara juga usil ya, karena ingin satu hal yang wah, tentu saja diselenggarakan forum itu. Nah, permasalahannya sejauh mana penyelenggara juga memiliki komitmen terhadap demokrasi. Nah, ini yang harus juga dipertanyakan kepada penyelenggara. Jangan-jangan penyelenggara juga cuma sekedar proyek untuk menyelenggarakan acara-acara itu, karena dengan acara itu ada sponsorship, dan keuntungan-keuntungan lain. Ini juga perlu dievaluasi, terutama adalah efektivitas dari penyelenggaraan satu debat, kampanye debat dan kampanye yang lainnya dalam mengarahkan atau
memberikan peralihan perolehan dukungan. Ini tentu saja harus diperhitungkan. Tanpa data yang valid itu, untuk apa melanjutkan itu? Karena keterbatasan waktu yang ada dalam beberapa bulan ke depan itu harus menjangkau seluruh Indonesia, seluruh lapisan, seluruh bangsa yang ada. Jadi seorang kandidat berhak punya pilihan untuk datang atau tidak datang pada acara-acara yang tentu saja bukan acara resmi KPU. Sehingga jika Anda jadi penyelenggara, Anda harus pandai-pandai untuk mengatur dan benar-benar bisa membuat para kandidat itu mau datang. Itulah satu hal yang harus dilakukan oleh para penyelenggara. Nah, menyangkut tentang luasnya daerah, kemudian keterbatasan waktu dan harus mengatur juga tenaga dan sebagainya, tentu saja yang paling efektif adalah harus melakukan pengaturan atau skala prioritas, mana-mana bangsa-bangsa yang memang subur dan mana-mana bangsa-bangsa yang tidak subur. Boleh jadi hal-hal debat perlu dihindarkan untuk lebih dekat ke rakyat. Itu satu hal yang harus juga diterima oleh panitia-panitia debat, bahwa mereka lebih memilih dekat dengan rakyat daripada untuk berdebat-debat yang kadang-kala ya memang kita dulu waktu mahasiswa kadang-kadang kita sudah mengatur untuk bisa forum itu sesuai yang kita harapkan, ya. Jadi misalnya saya nanti harus bicara apa, kalau saya di sana bicara ini satu hal yang memang bukan rahasia lagi bahwa pengaturan itu akan terjadi, dan itu bisa saja menjadi, sekali lagi, menjadi killing field bagi seorang kandidat. Jadi bagi Anda yang senang dengan debat-debat, penyelenggara debat-debat, Anda pun harus bisa bersaing dengan kesempatan kampanye lainnya yang lebih meyakinkan. Jadi itu yang bisa jadi. Sekali lagi, dengan keterbatasan ada, seorang kandidat harus benar-benar bisa put first thing first, ya, bisa skala prioritas. Kalau lahan itu adalah lahan pembakaian, kalau lahan itu tidak subur untuk merekrut dukungan, apalah artinya semua sumber daya yang kita keluarkan? Dan tentu saja harus bertanya, benarkah debat-debat itu efektif untuk bisa mengubah hati untuk bisa memilih, untuk bisa beralih pilihan? Nah, ini satu hal yang perlu diperhatikan, karena kepentingan itu juga berbeda-beda. Kepentingan orang-orang yang ingin memuaskan otak, ingin memuaskan pikiran, mungkin dengan debat-debat itu terpuaskan. Apakah dia akan beralih dukungan? Itu masalah lain. Dan ada orang-orang yang justru memang butuh suasana yang bersamaan, membangun bank emosi yang harus dihadiri. Nah, itu barangkali itu yang lebih membangun, menjanjikan sampai ke tobong pemilihan. Nah, ini satu hal yang perlu, ya wajar saja berbagai pendekatan atau berbagai metode dari kampanye pun saling bersaing. Jadi kalau perdebatan Anda cuma sekedar untuk perdebatan, untuk tontonan debat, tontonan kepuasan pikiran, tentu saja itu harus disaingkan dengan, atau harus diperbandingkan dengan metode-metode lain yang dianggap oleh para kandidat itu lebih
menguntungkan. Jadi sekali lagi untuk para kandidat, gagalkan berbagai perdebatan yang telah dijadwalkan dengan pemilihan strategi yang tepat, karena itu lebih menguntungkan Anda. Sedangkan perdebatan akan lebih menguntungkan tentu saja pihak-pihak yang bukan kepentingan meraih suara, karena itu kaitannya hanya dengan pengungkapan pikiran, dan itu bisa saja Anda hindari. Dan kalau memang Anda ingin hindari, lakukanlah secara baik, lebih dini terkait dengan masalah itu, kecuali memang debat-debat yang memang diharuskan. Jadi saya sekali lagi menyarankan kepada para kandidat untuk mengevaluasi lagi ya, sebelum waktunya datang terkait dengan misalnya undang-undangan debat dan sebagainya. Jika memang itu tidak menguntungkan secara strategi bagi Anda, bahkan itu menjadi sebagai killing field bagi Anda, jangan lakukan, karena banyak sekali hal yang perlu dilakukan. Biarkan Anda dinyinyiri, biarkan Anda digondeli, digerudeni ya, dirasani dan sebagainya. Yakinlah itu juga bisa menjadi kampanye Anda. Ketika Anda dinyinyiri, Anda bisa mendapatkan dukungan, atau Anda akan semakin mendapat simpati dari yang selama ini mendukung Anda, karena Anda diguyok-guyok. Yaitu salah satu bagian dari strategi kampanye. Nah, jadi semua semua terserah padamu. Aku begini adanya, begitu saja ya. Jangan memaksakan hal-hal yang justru akan menjadi lahan pembantaian Anda. Ya, jangan lakukan itu. Kalau Anda lakukan itu, berarti Anda nekat. Biarkan mereka yang sudah menginginkan hal itu berfantasi dengan dirinya sendiri. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.